Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah, ada nur tapi hard. Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah. Ini enggak usah datang ke dukun ya, amalkan ini. Mau diserang-serang dalam politik ya. Kali Bu Bupati, Pak Wakil diserang orang, amalkan ini pagi sore, satu napas. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Ini langsung turun dari langit. Ini lafaz ini langsung turun dari langit. Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan nama Allah. Bismillah. Allazi, yang mana la yadurru ma'asmihi, tidak ada yang akan merusak, mengganggu siapa yang bersama namanya. Ini maksudnya apa? Gak ada yang ganggu, baik dari langit ataupun dari bumi. Namanya Allah, Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran kolbu Rasulullah, dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor Bu Bupati, bawa surat sakti dari Bu Bupati, diterima nggak? Diterima. Tapi kalau bawa proposal, nggak ada janjian, ditolak nggak? Ditolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri. Apa namanya? ID card. ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card. Tertulis di situ statusnya apa. Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya. Siapa yang membawa nama Allah, siapa yang bersama Rasulullah, maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Al-Ghujur, ditelanjangi Pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada sarungnya, wahai sarungku, tutuplah auratku. Takutlah kepada Allah, engkau mempermalukan aku. Langsung naik itu, diturunin lagi oleh Al-Ghujur, enggak turun-turun. Al-Ghujurnya takut. Mulai Al-Ghujurnya takut Pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau Ustadz jalan ya. Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun. Terus beliau bilang, tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin. Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya. Selesai baca Yasin, itu orang sudah sujud-sujud. Maafkan saya, bingung beliau. Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syekh Abdul Karim membaca surat Yasin. Bisa begitu Pak, tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dielu-elukan namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat, Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit. Tapi setiap kali sampai di langit pertama selalu ditanya, "Man anta?" Ente siapa? Itu Jibril. Jibril langsung bilang, saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad. Dibuka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung. Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah, cobalah mulailah selawat pagi 100, sore 100, malam 100. Di senggang, lagi di motor, lagi di mobil, selawat 100 kali. Jangan kurang selawat setiap hari daripada 500 kali lah.
sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah, tapi bersosial media dengan Rasulullah susah? Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi SAW. Rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah SAW. Suatu kali Uwais Al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi, dengan siapa ibumu?" Kata Uwais, "Baiklah ibunda, tapi tunggu sebentar, aku berikan semua perbekalanku kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah. Tapi dia tidak punya bekal, orang tuanya sudah tidak ada." Dihantarkanlah kepada orang itu. Entah dapat apa rasanya. Orang-orang berangkat, dia tidak bisa berangkat. Teman-temannya Uwais dan teman-temannya semua berangkat, orang ini enggak berangkat. Tiba-tiba Uwais ketuk pintu mengatakan, "Wahai Tuan, wahai sahabatku, ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau." Orang ini lagi sujud, ingin berangkat tapi tidak punya uang, ingin berangkat tidak punya kendaraan. Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, "Lalu engkau bagaimana wahai Uwais?" "Aku masih punya ibu. Jika rindu Rasul SAW harus merawat ibu. Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya, batal cintanya. Orang cium tangan guru tapi tidak cium tangan ayah ibunya, batal cium tangannya. Orang yang ziarah ke ulama tapi tidak ziarah ke ayah ibunya, batal cintanya kepada ulama." Betapa aneh sekarang, banyak orang baik ke gurunya tapi membentak ayah ibunya. Aneh. Masih punya ibu sebagian besar, ayah nanti pulang cium tangannya, ya. Baca sholawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridha melalui ini. Dan pasti ridha. Ridha Allah itulah kunci dalam tangan ibu. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridha Allah? Ridha Allah fi ridha walidain. Karena merekalah kita ada secara fisik, secara ruhani kita ada karena ruhaniah Rasulullah. Maka Rasulullah, Nur Muhammad, ruhnya disebut Ahmad, disebut Ummul Arwah, induknya semua ruh. Muhammad, nurnya disebut Abul Arwah, bapaknya semua ruh. Ini cuma istilah bahwa segala satu bersumber darinya. Inilah yang sering kita katakan ketika Allah menciptakan alam semesta. Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini sempurna dengan menyembahnya. Allah tetap sempurna tanpa disembah alam. Allah ciptakan alam supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya. Disebut dalam Quran liya'budun, untuk menyembahku. Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Rasulullah SAW. Siapakah yang paling kenal Allah? Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, sebenar-benar menyembah, mengenalku benar-benar mengenal. Itulah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika ada orang mengatakan tidak usah buat maulid, tidak usah buat zikir-zikir, enggak usah buat zikir jamaah, enggak usah buat manaqib, tugas kita ibadah. Ya itu ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi adalah as-salawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ulang-ulang ya, supaya masuk ke alam sadar kita dan alam bawah sadar kita. Allah solat nggak? Allah solat nggak? Allah tadi solat subuh nggak?
Saya ulang yang kenceng dong. Allah sholat nggak? Allah haji nggak? Allah puasa nggak? Allah sedekah nggak? Tapi Allah bersalat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sebelum ada salatnya kita, Allah sudah salawat kepada Nabi. Sebelum ada zikir, baca Quran, ngaji kita, belum ada thariqat kita, belum ada mazhab kita, belum ada manhaj kita, belum ada. Allah sudah bersalawat. Maka ciri-ciri musuh Allah, dia benci orang salawat. Meskipun sorbannya 7 kali lilit, meskipun jenggotnya sepanjang tali apa? Tali rapia. Bapak kayaknya kesal banget orang itu ya. Korban sepertinya ini ya. Nggak ngaruh ya. Tidak ngaruh, tidak berpengaruh. Bapak Ibu yang melakukan Allah, karena salawat itu adalah fiilnya Allah. Salawat itu apa? Apa arti fiil? Kerjanya Allah. Dengan salawat itulah Allah menciptakan alam. Salawat itu artinya cinta dan kasih sayang. Maka kalau kita salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa artinya? Ya Allah, sampaikan cinta, salam, kasih sayang kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi salawat itu jangan pakai terjemahan biasa. Ya Allah beri salawat ke Nabi Muhammad. Itu bukan memaknai, itu namanya translate, menterjemah. Bersalawatlah dengan rasa. Bersalawat dengan rasa. Kita mengatakan, Ya Allah, baligh salami wa salati ala Sayyidina Rasulullah. Sampaikan salamku, rinduku, cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah cinta, apapun yang disuruh, yang dimintanya, mau nggak? Dulu kita belum kenal orang, ngasih 500 aja susah. Sekarang sudah jadi pasangan, mau dia minta 5M, kalau ada kita kasih. Kalau nggak ada, salawat. Jamaah subuh yang diberkahi Allah, bahkan subuh ini ada karena salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was-subhi idza tanaffas. Begitu ayatnya. Demi waktu subuh yang berhembus, yang bernafas. Jika Allah tidak bernafas dengan salawatnya, maka bunyi nafasnya Allah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niatkan hidup ini untuk bersalawat kepada Rasulullah. Inilah yang disebut takhallaqu bi akhlaqillah. Tirulah fiil-fiilnya Allah. Tirulah akhlaknya Allah. Allah itu mencipta alam dengan dalam salawatnya karena cinta kepada Rasulnya. Maka beramallah karena cinta. Bukan lagi buat maulid, buat manakib karena ada hajat. Pak Kiai, Pak Ustaz, doakan saya bisa beli apa? Beli rumah. Pak Kiai, doakan saya beli mobil. Pak Kiai, samalah kau dengan onta itu ya. Onta datang ke Nabi, ya Rasulullah, perutku lapar, tugasku banyak, tuanku nggak tahu diri. Onta datang nangis, yang dikadukannya bukan ya Allah Rasulullah izinkan aku bersamamu, nggak ada dia ngomong begitu. Onta, paham onta? Si kayu ngomong, aku ingin di surga aja. Tapi beda dengan Abu Bakar, beda dengan Umar, beda dengan Utsman, beda dengan Ali. Mereka ingin jadi pintu-pintunya Rasul. Maka ujung dari pintunya Rasulullah, pintu terdekat Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Aku kota ilmu, Ali lah pintunya. Maka tiada satu mazhab, satu manhaj, satu aliran, satu pemikiran yang sahih kecuali sanadnya bersambung kepada Sayyidina Ali. Tapi syaitan tidak tinggal diam. Dia buatlah, dia campur adukkanlah cinta kepada Ali dengan benci kepada sahabat. Namanya kelompok Rafidah. Kelompok yang membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita cinta Sayyidina Ali, cinta juga sahabat Rasul. Ini perbedaan kita dengan Syiah Rafidah. Mari berguru kepada orang bersanad, nanti bersambung kepada Sayyidina Ali. Lebih kurang itu pengantar rindu yang dapat saya sampaikan.